Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya di sini akan menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah suatu sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebut dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 51-9, artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan Quran surat An-Nahl 16 ayat 72 yang bunyinya, wallahu la jalla lakum min ansyarikum azwajahu wa ja'ala lakum min azwikum baina wa hafada wa razaqakum minat tayyibat afil bil bati yuminuna bawa bil nimanit hum yakfurun, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ayat tersebut mengingatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak mengkhawatirkan karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar-benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan melampaukan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan kawanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dan dari hamba-hamba sahayamu yang laki-lakinya dan hamba-hamba sahayamu ada yang perempuannya. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Rasulullah SAW juga banyak mengajarkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat, seperti dalam hadis berikut. Wahai para pemuda, siapa saja yang di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih merunduk pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, makalah berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Pengertian pernikahan secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah artinya sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan pernikahan. Seseorang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia asasi. Rasulullah bersabda, yang artinya Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita yang dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukan, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ketiga, untuk membentangi akhlak. Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menunduk pandangan dan lebih membentangi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa saum, karena saum itu tidak dapat membentangi dirinya. Yang keempat adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh.
Yang keenam adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan masalah, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru bawa mudaharat, maka nikah pun dilarang, karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih mendapati bahwa hukum pernikahan tidak dapat penerapannya karena semua mukallaf melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari segi ekonomi, fisik, mental, atau pun akhlak. Karena itu pun hukum nikah bisa menjadi wajib atau sunnah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasannya sebagai berikut. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, dan ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh dari perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanita rela dengan syariat, wanita harus secara syadab atau berakal. Haram yaitu bagi orang yang yakni bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahi atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan dan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita yang diharapkan keturunannya. Rukun dan syariat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syariat pernikahan. Perbedaannya adalah menempatkan mana yang termasuk syariat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah itu ada 5 seperti di bawah ini. 1. Calon suami syariatnya sebagai berikut. Bukan mahram wanita, dia calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya berhubungan nasab dan persusuan. Orang yang dihendaki yakni adanya kerindahan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah yaitu, dan tidak boleh senang seseorang gadis dinikahi sehingga ia diminta diizini. Muayyam beridentitas jelas, harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dan dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Yang B. Calon istri syariatnya bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah, masih dalam masa indah atau berstatus dengan istri orang. Yang kelima, syarat wali. Yang pertama, orang yang dihendaki bukan orang yang dibenci, laki-laki bukan perempuan atau banci. Mahram si wanita, balik bukan anak-anak, berakal tidak gila, adil tidak fasik, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka bukan budak. 2 orang saksi. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh menangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela, tidak terpaksa. Sigah tidak tergantung dengan syariat lain, tidak terkait dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing dengan menggunakan kata tajwid, atau nikah tidak boleh dalam berbentuk kinayah, sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuatu yang abstrak. Kabul harus dengan ucapkan kabilatul nikahin tajjuha, dan boleh didahulukan dari ijab. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban bersama suami dan istri sebagai berikut: memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, berbuat baik terhadap mertua, ipar, atau kerabat lainnya baik dari suami dan istri, setia dalam hubungan rumah tangga, dan memelihara ketuhanan dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis, saling membantu antara keduanya, menjaga penampilan laki. Kewajiban suami terhadap istri: menjadi pemimpin
pemimpin memelihara membimbing keluarga lahir dan batin, menjaga bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada istri, anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya secara baik. Masing-masing anggota keluarganya terutama suami dan istri bertanggung jawab sesuai fungsi dan peran masing-masing. Ketiga, kewajiban istri terhadap suami: taat kepada perintah suami, selalu menjaga diri dari kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diterima, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Keempat, membantu suami mengatur rumah tangga sebaiknya mungkin.